kesempurnaan wudu sebagaimana sabda Rasul, Inna Utsmana radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fahusala kaffaihi salasa marratin summat matmadho wang tangsako summa husala wajahu salasa marrah summa husala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrah summa yusra misla zalik summa masaha birasi summa husala rijlaihi yumna ilal ka'bain salasa marrat summa yusra misla zalik summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Umar radhiyallahu an telah meminta air untuk berwudu, maka ia lalu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali membasuhnya. Kemudian ia berkumur beristinsyak. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian ia membasuh tangannya yang kanan sampai siku-siku 3 kali. Kemudian yang kiri seperti itu, berarti seperti 3 kali. Kemudian ia mengusap kepalanya. Kemudian ia membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki. Kemudian yang kiri seperti itu pula. Aku pernah melihat Rasul Muhammad SAW berwudu seperti ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Istinsyak adalah mengisap air hidung. Dalam hadis lain disertai istinsar. Istinsar itu menyemprotkan air dari dalam hidung. Nah, ini hikmahnya luar biasa. Salah satunya insya Allah kuman-kuman yang ada di dalam hidung itu akan terkena basuhan, kemudian disemprotkan, itu akan keluar. Ini salah satu aja, masih banyak. Ya. Ini maka antara wudu, sikatan, siwakan, istinsyak ini sangat-sangat dianjurkan. Kadangkala kita kurang memperhatikan. Ya. Maka hidung ini wong sing bangetake, ojo ngasih keselak tapi ya, ini lebih baik dan nanti keluarnya itu disemprotkan. Ini istinsyak namanya. Hadis ini memberikan teladan cara berwudu sempurna yang dilakukan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui oleh sahabat Utsman bin Affan. Dari hadis ini dapat diambil hukum sunnahnya membasuh anggota wudhu masing-masing itu 3 kali. Dalam hal mengusap kepala, di dalam hadis ini tidak diterangkan berapa kali. Tetapi di dalam hadis lain, usapan kepala itu diterangkan sebagai berikut. Wa fi riwayatin li Abi Dawuda wa masaha bi ra'si wahidah. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslim wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi faqbala bi yadayhi wa adbaro. Wa fi lahdin bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhaba bima ila faqahu tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu. Dalam suatu riwayat Imam Abu Dawud, beliau mengusap Rasul itu pada kepala beliau 1 kali. Kemudian riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap pada kepala beliau, maka beliau mengedepankan dengan kedua tangan beliau lalu mengundurkan.
Kemudian dalam lafal yang lain, beliau mulai pada bagian depan kepala beliau hingga beliau jalankan kedua tangan itu sampai ke tengkuk beliau. Kemudian beliau kembali kedua tangan itu ke tempat beliau memulai dari awalnya. Nah, hadis ini dapat kita ketahui bahwa mengusap kepala itu 1 kali. Dimulai dari bagian depan, lalu dieluskan ke belakang sampai tengkuk, kemudian balik ke depan sampai ke tempat mulai awalnya. Ini salah satu hadis meriwayatkan, yang satu itu dari 1 kali, tetapi sudah betul-betul sampai ke embun-embun atau ke kulit. Ada yang berpendapat itu dari awal depan terus langsung ke tengkuk, yaitu ngusap ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dibalik ke meneh ke tempat awal. Itu imam macam-macam, ada imam Syafi'i mendapat mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Maka ada yang mengusap hanya sebagian dari kepala, ada yang mengusap keseluruhannya. Ini hadis ini. Jamaah rahimakumullah, ini kesempurnaan kita berwudu. Kemudian hadis lain disampaikan, yaitu riwayat Imam Abi Dawud, Nasai dan Hudzaifah dari Ibnu Umar, "Tsumma masakha sallallahu alaihi wasallam bi rasihi wa adkhala isba'aihi sababa khataihi fi udunaihi wa masaha bi himanihi bi ibhamaihi zahiran udunaihi wa fi riwayatin lil baiki annahu sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu unaihi ma'a khilafil ma' alladhi akhadha rasul." Kemudian sahabat Muslim bi ra'sihi bima'in ghaira fadliyatihi, yang artinya dalam suatu riwayat oleh Imam Dawud, Nasai dan Khuzaimah dari Ibnu Umar, kemudian Rasul Muhammad SAW mengusap kepala beliau dan memasukkan 2 jari telunjuk ke telinga beliau dan mengusap kedua ibu jari beliau pada bagian luar telinga. Ini menurut Imam Abu Dawud CS Nasai. Jadi disampaikan, yakni mengusap kepala, dari sebagian kepala ini, kemudian terus mengusap telinga, telunjuknya masukkan ke dalam, kemudian jempolnya di. Kemudian riwayat Imam Bukhari, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk kedua telinga beliau, bukan air yang diambil ketika membasuh kepala sendiri-sendiri. Bar kepala, terus mengambil air, baru membasuh telinga atau sunat telinga. Jadi kalau yang tadi bar membasuh kepala langsung ke telinga, tetapi menurut Imam Bukhari ini adalah basuh kepala atau sendiri, kemudian mengambil air sendiri. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengusap pada kepala beliau itu dengan air, bukan sisa basuhan kedua tangan beliau. Ini maka itu berkembang dari berbagai mazhab, itu mengambil dari sumber hadis ini. Kalau kita yang pakai mengusap tangan dulu, kepala dulu, baru setelah itu mengambil air lagi, kemudian mengusap telinga yang seperti yang kita laksanakan, jemarinya masuk yang ke dalam, kemudian jempolnya yang sebelah luar. Nih. Untuk selanjutnya Rasul Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, asbihil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fis istinsaqi illa antakuna sha'iman. Rawahu
Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang artinya, hendaklah engkau sempurnakan wudhu dan sela-selailah jari-jari. Jarinya diselan-selani, ngapurancang. Dan sangatkanlah dalam hidup air. Maksudnya sangatkan ki sing menghirup air iki dibangetke. Nah, jadi mbah kuwi kemu, mbah kuwi insting sak. Insting sak itu ngisep banyirung itu sangat dianjurkan. Ya. Jadi sangatkanlah menghirup air hidung. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Nek puasa enggak usah banget-banget. Yang penting istingsak itu sudah diperhatikan. Nah, dari hadis ini dapat diketahui diperintahkannya menyempurnakan wudhu dan sunah-sunah menyela-nyela jari-jari waktu membasuh tangan serta membasuh kaki. Serta sunat menyangatkan hirupan air hidung kecuali bila pada waktu berpuasa. Ini hadis dibangetke. Mula kadang-kala kita menghirup air hidung itu kadang-kala kita ya itu sunatnya sunat, tapi ini akan bermanfaat sekali untuk kesehatan hidung kita. Jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran mukhallajina min asaril wudu manis tato aminkum ayutila hurratahu fal yaf'al. Rawahu Bukhari, Muslim, Hurairah. Sesungguhnya umatku mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang wajahnya, cemerlang tangan dan kakinya karena bekas wudhu. Maka siapa di antara kamu yang dapat lebih memanjangkan basuhan anggota wudhunya, hendaklah ia melakukannya. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan hukum sunnahnya melebihkan basuhan pada wajah, kedua tangan, kedua kaki maupun batas yang harus dibasuhnya. Kuwi nek ditambahi lebih baik. Nggur teko mata kaki upama lebih diataskan boleh. Teko dengkul itu lebih baik sunnah. Ilal marofik tangan teko sikut upama lebih itu sunnah lebih baik. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Rasul menyampaikan ibda'u bima bada'allahu bih. Rawahu Muslim wa Nasai. Hendaklah kamu memulai dengan apa yang Allah telah memulainya. Apa yang dimaksud? Ulama fikih mengambil hukum wajibnya tertib. Yang maksudnya seperti diuruti. Seperti Allah tadi urut niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Ini supaya mengajarkan mengambil hukum wajib tertib di dalam berwudu, karena telah menyebut dalam firman Allah urusan itu dari membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai yang telah saya sampaikan. Kemudian jadi di samping tadi ditambah yang terakhir niat, kemudian yang pertama innamal a'malu binniyah ditambah dengan niat. Innamal likum ri'manawa faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih wa man kana hijratu ilad dunya yusibuha. Ini meraatin yang kikwa fa hijratu ila ma hajar ilaih. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Dan sesungguhnya hanyalah bagi seorang apa yang diniatkan. Maka siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapat pahala hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah kepada dunia yang ingin ia peroleh, atau kepada perempuan yang ingin dinikahi, maka hijrahnya hanya memperoleh apa yang dihijrahkan, apa yang diniatkan.
Nah, jadi hadis ini dapat kami simpulkan walaupun disabdakan untuk amalan hijrah, tetapi keumumannya semua amal ini tergantung niatnya. Walaupun kelihatannya itu sholat cengkang-cengking, tapi niatnya anake imame kae cantik, aku tak sholat nang burine kepengin arep. Lah ini entuke yo nggur. Jadi niatnya. Aku ki arep ora nyang masjid rikuh karo Bu Hajah to. Dadine niate ya nggur entuk rikuh to. Maka dari amal apapun ini tergantung kepada niat yang ada pada diri kita. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Allahumma